Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa man sara ala nahjihi wa man iqtafa. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang talak, khulu dan juga rujuk dalam hukum Islam. Nah, sebenarnya masalah ini adalah termasuk masalah yang krusial untuk dipelajari gitu ya. Jadi mungkin banyak yang menyepelekan gitu ya. Oh, taunya nanti ngikut-ngikut aja bagaimana gitu kan, ngikut nanti ke hukumnya gimana. Tapi kita juga harus tetap mengetahui gitu ya, dasar-dasarnya ya, minimal pokok-pokoknya gitulah, apa sih yang perlu diketahui supaya apa? Supaya kita ini juga bisa istilahnya bisa apa namanya, menghindari hal-hal yang nanti itu tidak diinginkan. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang itu timbul, misalnya contohnya mungkin suami ini sebenarnya sudah mengucapkan lafal talak contohnya, tapi dia tidak menyadari atau bahwasanya itu tuh sudah dianggap talak seperti itu, Mbak. Padahal kan nantinya dia juga akan memiliki konsekuensi hukum seperti itu ya. Nah, di sini tuh pentingnya kenapa kita harus belajar tentang talak gitu ya. Meskipun ya sebenarnya belajar tentang hal seperti ini juga tidak harus menunggu kita sudah harus menikah. Jadi dari sebelum menikah kita juga bisa belajar hal seperti ini, nanti setelah menikah kita juga bisa mempelajari lebih dalam lagi. Kita masuk ke definisi dulu, nanti sebelumnya juga akan ada beberapa hikmahnya ya. Nah, jadi definisi talak di sini diambil dari bahasa Arab ya, tolakon, yang berarti terbebas dari ikatan. Nah, sebenarnya di beberapa ulama juga memiliki definisi-definisi tersendiri, tapi di sini saya ambil dari ulama Syafi'iyah dan juga ta'rif atau definisi yang terpilih gitu. Jadi ada beberapa pendapat atau definisi gitu ya dari ulama. Saya ambil yang Syafi'iyah karena mayoritas di Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah. Nah, dari Syafi'iyah sendiri di sini lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak atau semacamnya. Kenapa disebut dengan semacamnya? Nah, nanti karena kita akan nanti juga akan belajar. Jadi lafal talak ini ada yang sorih, contohnya sorih itu yang jelas gitu, yang secara jelas mengatakan saya mentalak kamu, saya mencerai kamu. Nah, itu namanya jelas. Tapi nanti juga ada yang kenapa dikatakan semacamnya? Nah, karena ada juga yang lafalnya yang kinayah atau yang memiliki atau mengandung makna yang lain. Kayak contohnya, pulang aja sana ke rumah ibumu. Nah, ini kan mengandung dua arti ya. Ini pulang maksudnya disuruh silaturahim atau dalam arti apa? Nah, seperti itu. Makanya dikatakan dengan lafal yang semacamnya. Nah, kemudian selanjutnya at-ta'rif al-mukhtarah atau di sini yang dipilih ya, ta'rif atau definisi yang dipilih oleh Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Berakhirnya ikatan pernikahan yang sah pada zaman sekarang atau nanti dengan sigat yang menunjukkan kepada talak. Seperti itu. Jadi ya tadi ya dengan sigat yang menunjukkan kepada talak ya, seperti tadi misalnya dengan sore atau kinayah kayak tadi misalnya pulanglah saja gitu kan, atau misalnya saya sudah tidak akan menafkahimu lagi contohnya seperti itu, atau kita sebaiknya sudah pisah rumah contohnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya suami itu sudah ada niatan dengan niatan talak, nah ini sudah termasuk jatuh talak ya teman-teman semuanya. Makanya di sini tuh harus sangat berhati-hati ya seperti itu. Nah, dalil disyariatkannya talak. Nah, di sini juga sebenarnya banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang membahas tentang talak. Salah satunya ada di surah Al-Baqarah ataupun di surah At-Tolak ya di sini. Nah, dari Al-Baqarah ini at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nanti teman-teman bisa mengecek ya di surat At-Tolak ayat 1 atau di situ tadi Al-Baqarah ayat 229 gitu ya. Atau di surat-surat lain itu juga banyak sekali yang menyebutkan tentang hukum-hukum talak. Nah, kemudian dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini tuh ceritanya adalah ketika Umar bin Khattab mengadukan bahwasanya anaknya pada saat itu dia mentalak istrinya pada keadaan haid. Makanya kemudian beliau mengatakan kepada Umar, murhu fal yuraji'ha. Nah, perintahkanlah anakmu itu untuk merujuk istrinya karena tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid.
hikmah disyariatkannya talak. Nah, mungkin ini juga teman-teman juga bertanya-tanya loh, talak ini kan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah gitu ya, abul qadul halal indallahi talak. Nah, hal yang paling dibenci oleh Allah tapi itu boleh adalah talak. Tapi kenapa gitu ya? Kenapa diperbolehkan kalau misalnya sebenarnya hal itu sebenarnya tidak disukai oleh Allah? Nah, yang pertama hikmahnya untuk menyelamatkan dari keburukan akhlak pasangan contohnya. Nah, misalnya ini ada salah satu pasangannya itu main serong ya contoh ya atau selingkuh seperti itu. Nah, ini kan sudah atau benar-benar maksudnya selingkuhnya sudah benar-benar berzina ya dalam artian itu zinanya itu memang sudah apa seperti hubungan suami istri. Nah, ini kan hal yang seperti ini itu sebenarnya tidak boleh ya, apalagi kalau kita tahu hal seperti itu biasanya itu penyakit, ini udah gak ada maslahah, nggak ada kebaikan lagi di dalam rumah tangganya. Makanya ini ya lebih baik memang akan dipisah. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bahwasanya hukum talak ini juga bermacam-macam. Kemudian yang kedua, nah kalau misalnya suami mandul sedangkan istri berpotensi mempunyai keturunan ataupun sebaliknya. Nah, kadang mungkin ada yang bisa bersabar dalam penantian itu, ada yang bisa mungkin mengikhlaskan. Oh, kalau misalnya memang belum punya keturunan, ya mereka mengikhlaskan. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang mungkin belum rela ya karena memang sangat-sangat ingin punya keturunan. Apakah dia nantinya akan menjalankan bisnis dan lain sebagainya sehingga mungkin harus memisahkan antara istrinya atau cara lain ya solusinya salah satunya tuh bisa juga dengan berpoligami ya biasanya seperti itu. Di sini yang tadi sempat kita bahas ya, misalnya di sini hukum talak ini juga ada beberapa ya, ada 5 sebagaimana kalau misalnya hukum dalam pernikahan. Baik, yang pertama talak ini juga bisa menjadi wajib, artinya memang harus terpisahkan, harus dipisah gitu antara suami dan juga istri apabila terjadi ila. Nah, ila ini adalah apa ketika kondisi suami itu menyumpahi untuk tidak menggauli istrinya. Nah, ini wajib untuk jatuh talak ya tadi atau ketika zihar. Nah, zihar ini mengumpamakan ya kalau misalnya dalam bahasa apa namanya secara bahasanya ini kan zihar itu mengumpamakan punggung istri dengan punggung ibunya kayak contohnya oh punggung kamu seperti punggung ibuku. Nah, seakan-akan berarti dia itu ibunya. Nah, kan kalau seorang suami ya, dia kan tidak boleh ya menggauli ibunya sendiri kan seperti itu. Nah, ini disebut dengan zihar. Nah, maka kalau misalnya ada lafal seperti itu yang keluar dari suami, maka ini wajib jatuh talak. Kemudian yang kedua adalah mandub, seperti menceraikan istri yang tidak menarik. Nah, ini juga diperbolehkan ya, karena pada zaman Rasulullah juga ada yang seperti itu ya, ketika misalnya mungkin seorang pasangan itu dipandang saya itu tidak ada selera. Nah, sedangkan apa namanya pernikahan itu kalau misalnya nggak selera, kemudian akhirnya dia tidak bisa menjaga kesuciannya daripada nanti malah berzina, contohnya seperti itu. Nah, maka ini diperbolehkan untuk mentalak istrinya. Kemudian makruh. Nah, talak ini juga bisa menjadi makruh kalau misalnya dia menceraikan istrinya itu tanpa ada sebab. Ya, saya mau menceraikan kamu. Apa alasannya gitu misalnya? Nggak ada alasannya. Nah, ini tidak diperbolehkan karena ini namanya juga menjadi madorot. Ada madorot bagi istri terutama. Nah, kemudian bisa juga menjadi mubah gitu ya. Boleh juga cerai dengan alasan mencegah madorot. Kemudian bisa menjadi haram juga. Kayak tadi contohnya seperti talak bid'ai atau tadi ya menceraikan saat dalam keadaan haid. Nah, jadi hukum talak ini juga tergantung dengan sesuai kondisinya. Sama seperti kemarin kalau misalnya di landasan menikah itu barangkali dibahas juga ya, hukum menikah itu kan juga sama, bisa wajib sampai kepada menjadi haram seperti itu. Rukun talak. Nah, rukun talak ini atau ya hal yang tidak bisa lepas ya dari sesuatu hal yaitu yang pertama yang memiliki hak talak yaitu suami. Kemudian yang kedua yang terjadinya talak atau objeknya yaitu istri. Dan ketiga adalah sigot atau lafalnya. Karena kalau misalnya kita membahas tentang talak, nah ini yang berbeda ya kalau misalnya di Indonesia itu misalnya cerai bisa terjadi antara kesepakatan antara keduanya atau apa gitu ya. Tapi kalau talak dalam Islam ini adalah hak mutlak bagi suami untuk istrinya. Nah, karena nanti kalau misalnya untuk istri nanti akan kita bahas di hulu. Tapi kalau masalah talak ini adalah hak mutlak dari suami bahkan tanpa harus memiliki persetujuan dari istrinya.
Nah, jadi kenapa kalau misalnya dalam fikih klasik nanti juga ada pembahasan at-thalaq biyadir rajul. Kenapa talak itu ada di tangannya suami? Nah, itu juga ada hikmah-hikmah Allah ya. Makanya kalau di sini kita pembahasan talak itu adalah ya subjeknya itu adalah suami gitu ya. Suami yang memiliki hak untuk talak. Macam-macam talak. Nah, jadi talak di sini juga ada beberapa macamnya gitu. Yang pertama dilihat dari segi dampaknya. Nanti ada talak roja'i atau yang bisa dirujuk dan juga talak bain. Nah, nanti bain ini masih dibagi lagi menjadi bain bainunah sughra dan bain bainunah kubra. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua dilihat dari segi cara terjadinya. Jadi talak sunni dan juga talak bid'ai. Yang pertama dilihat dari dampaknya. Yang pertama ada talak roja'i. Nah, di sini adalah yang mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama dalam masa iddah. Nah, dengan murni keinginan suami, baik istri ridho atau tidak. Jadi meskipun istri nggak mau ataupun iya gitu ya, atau ingin, tapi kalau misalnya memang suami inginkan, nah ini apa namanya masuk dari talak roja'i dan tanpa perlu akad nikah lagi. Nah, ini yang membedakan antara talak roja'i dengan talak bain. Jadi kalau talak roja'i itu istilahnya masih benar-benar 100% haknya suami gitu. Kalau suami ingin rujuk pada talak roja'i sebelum masa iddahnya habis, yaitu 3 kali suci ya, salah satu kuruk gitu kan, 3 kali haid 3 kali suci. Nah ini tanpa perlu adanya akad nikah lagi. Nah, syarat terjadinya talak roja'i adalah yang pertama, sudah terjadi jima atau hubungan badan suami istri. Nah, artinya kalau misalnya belum terjadi jima, ya kan bisa saja misalnya ya kalau zaman sekarang kan banyak yang mungkin nikah beda negara atau mungkin nikah beda kota, misalnya dengan telekonferensi atau mungkin dengan media ya zaman sekarang dan belum bertemu dengan pasangannya, kemudian sebelum bertemu itu sudah terjadi talak ya, ini mungkin bukan mungkin ya, memang terjadi gitu, memang terjadi. Nah maka ini tidak masuk kepada talak roja'i. Jadi talak roja'i ini yang memang benar-benar sudah melakukan hubungan suami istri seperti itu. Kemudian yang kedua, talaknya ini terjadi tidak tersandingkan dengan ganti rugi, atau maksudnya bukan termasuk dari khulu. Nah, karena nanti kalau khulu sudah bukan roja'i lagi namanya, jadi tidak bisa dirujuk, dalam artian dirujuknya itu tanpa mahar dan akad baru gitu ya. Kemudian bukan dari talak ketiga. Kenapa? Karena kalau talak ketiga sudah 3 kali talak ya, dalam artian seperti itu suami udah nggak bisa rujuk lagi kecuali si istri ini nanti menikah dengan muhalil. Nah, apa itu muhalil? Nah, jadi kalau misalnya tadi ya, contohnya suami A, istri B. Nah, mereka ini sudah talak 3 contohnya. Tapi ternyata setelah dalam masa perenungan yang lama seperti itu si suami ini sangat-sangat menyesal dan ingin kembali kepada si B alias istrinya, itu tidak bisa serta-merta. Karena di sini harus ada muhalil. Muhalil itu berarti si istri ini harus menikah dengan lelaki lain dulu dan harus benar-benar jima ya. Syaratnya harus benar-benar juga sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah dicerai dengan ya cerai yang talaknya talak bain juga. Nanti kalau misalnya sudah dicerai oleh suami yang selanjutnya ya, atau si C gitu ya, atau mungkin si C ini wafat, barulah si A ini atau suami yang lama itu baru bisa kembali. Jadi kalau udah talak 3 ini nggak bisa serta-merta kemudian bisa rujuk gitu ya, bisa kembali. Nah, makanya di sini disebut kalau bukan talak ketiga, karena talak roji ini nggak bisa di talak ketiga. Kemudian talak roji ini juga dengan sigotnya ya, yaitu dengan lafaz talak roji, baik secara langsung atau dengan isyarat ya atau kinayah. Talak bain ya, yang kedua ada talak bain. Nah, ini talak bain ini nanti akan dibagi jadi 2 ya, talak bain bainunah sughra dan juga ada yang kubro. Ya, bisa dikatakan bainunah sughra ini seperti kalau di Indonesia itu seperti talak 2. Tapi tidak semua pasangan suami istri itu juga
mempunyai istilahnya itu kesempatan talak pertama ya. Karena ini akan kita lihat dari definisinya. Kalau talak bain bainunah sughra adalah yang mana suami tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad baru dan mahar baru. Artinya kan kalau kita bahas ya di talak rojai itu, suami itu kan bisa rujuk kapan saja selama dalam masa iddah, tanpa persetujuan istri, tanpa akad baru, tanpa mahar baru. Tapi ketika sudah masuk kepada talak bainunah sughra, maka ini wajib untuk ada akad baru dan juga mahar baru. Nah, jadi talak bainunah sughra ini terjadi pada beberapa keadaan. Yang pertama, talak sebelum terjadi jima. Ya kayak tadi contohnya, misalnya menikah dalam jarak yang jauh, kemudian dia mentalak gitu ya, mentalak istrinya, saya talak kamu gitu contohnya. Nah, ini sudah langsung jatuh talak bainunah sughra. Sudah bukan rojai lagi, atau kita bilang udah kayak talak kedua gitu. Kalau misalnya nanti mau balik lagi, maka harus dengan akad dan mahar baru. Contohnya misalnya, setelah karena tadi ya mungkin karena LDR itu mungkin hubungannya kurang bagus ya, terus tadi ya memang belum pernah jima antara suami istri, setelah ketemu misalnya contohnya, kok saya jadi tertarik lagi ya gitu ya sama mantan istri saya contohnya. Nah, kalau misalnya mau menikahi atau mau rujuk, maka harus dengan akad dan mahar baru gitu ya, karena tadi karena ketika setelah menikah belum ada jima. Yang kedua, dilihat dari jumlah talak kayak tadi. Yang ketiga, talak dengan kompensasi. Nah, jadi khulu nanti yaitu, atau kalau misalnya kita istilahnya di Indonesia itu adalah gugat cerai. Nah, maka ini masuknya langsung ke bainunah sughra. Sudah bukan talak rojai lagi. Jadi kalau misalnya ada istri yang menggugat cerai suaminya gitu, misalnya suaminya ini sudah tidak menafkahi atau nafkahnya itu kurang karena pandemi COVID, contohnya seperti itu, maka ini nggak bisa serta-merta itu rujuk gitu ya. Kalau misalnya nanti rujuk harus dengan akad dan mahar baru. Karena kalau gugat cerai ini kan istilahnya yang menginginkan perpisahan itu adalah dari istri ya. Sedangkan pada dasarnya talak itu kan sebenarnya adalah hak suami. Nah, sedangkan kan kalau misalnya mau rujuk ya, suami nanti harus dengan akad dan mahar baru. Selanjutnya, talak karena sebab lain yang merupakan pemisah ya. Contohnya seperti tadi, kalau misalnya ada ila, misalnya penyumpahan, tidak menggauli istri, atau zihar, ya mengumpamakan istri seperti ibu kandungnya. Nah, ini juga masuk kepada talak bainunah sughra. Jadi selanjutnya yang kelima adalah talak yang menggunakan lafal talak bain. Contohnya misalnya meskipun dia baru melafalkan lafal talak untuk pertama kalinya, tapi dia langsung mengatakan, misalnya suaminya langsung mengatakan, saya talak kamu talak bain, maka jatuhlah talak bain, bukan talak rojai lagi. Ya, setelah tadi bainunah sughra, yaitu adalah talak yang masih bisa dirujuk ya dengan akad dan mahar baru. Nah, sekarang talak bainunah sughra yang mana suami tidak memiliki lagi hak rujuk atas istrinya. Jadi udah nggak bisa juga dengan akad ataupun mahar baru, baik dalam masa iddah atau setelahnya, kecuali ya tadi yang sudah saya jelaskan, harus ada muhalil, yaitu istri itu sudah menikah dengan lelaki lain dan juga berpisah ya, baik karena wafat atau cerai. Nanti kalau suami mau balik lagi juga harus tetap dengan akad dan ya. Kalau tadi dilihat dari dampaknya, sekarang kita masuk ke pembagian yang kedua ya. Jadi pembagian talak dilihat dari cara terjadinya. Nah, baik. Dari cara terjadinya di sini dibagi jadi dua. Nanti ada sunni atau yang sesuai sunnah atau sesuai dengan yang Rasulullah anjurkan. Yang kedua adalah yang bid'ai atau yang tidak Rasulullah anjurkan atau yang maksudnya dilarang gitu dalam Islam. Jadi talak sunni ini ya tadi ya, sesuai caranya itu sudah sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah yang pertama, tidak istri dalam keadaan suci, jadi tidak dalam keadaan haid ya. Jadi kalau dalam keadaan haid itu tidak boleh. Kayak tadi contohnya dalil yang paling jelas itu ya tadi ya, anaknya Umar. Anaknya Umar itu pada saat itu mentalak istrinya pada keadaan haid, kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah yang bersabda kepada Umar, "Murhu fal yuraji'ha." Jadi perintahkanlah dia untuk merujuk
istrinya karena tidak boleh. Meskipun di sini sebenarnya juga ada pendapat ulama ya pada talak bid'ai itu, apakah talak itu jatuh atau tidak. Kemudian talak dalam keadaan suci tapi belum dijima ya. Jadi talak sunni itu seperti itu. Maka kebalikannya talak bid'i itu adalah talak ketika ya tadi yang pertama dalam keadaan haid, kemudian yang kedua sudah suci tapi kemudian dijima. Nah, itu juga tidak boleh dijatuhi talak. Jadi suami tidak boleh mentalak istri yang dalam keadaan suci tapi sudah dijima. Karena apa? Karena takutnya nanti istri ini dalam keadaan hamil gitu ya. Nah, sehingga nanti ini mengetahui masa idahnya dan lain sebagainya. Jadi talak bid'i ini ya tadi sebagai kebalikan dari talak sunni, yaitu yang caranya tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi contohnya tadi seperti menceraikan istri dalam keadaan haid atau saat suci namun sudah dijima. Jadi kalau misalnya istri ya sudah selesai haid gitu. Nah, dia belum sempat dijima contohnya sama suami, kemudian suami menjatuhkan talak, nah ini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya setelah haid barusan suci langsung sudah dijimak oleh suami kemudian ditalak, nah ini yang tidak boleh ya, karena nanti akan berpengaruh pada masa idahnya. Kalau misalnya hamil kan nanti masa idahnya juga jadi beda dengan yang kalau tidak hamil. Nah, itu tadi seputar untuk hukum talak. Jadi kalau hukum talak ini sebenarnya talak ini adalah ya tadi biadir rojul. Jadi memang hak mutlak seorang suami gitu ya. Kalau tadi ada rojei gitu kan, yang mana tanpa keridoan atau kemauan istri pun suami itu bisa untuk merujuk istrinya contohnya. Nah, hikmah lainnya kenapa suami sih yang diberikan hak talak ini? Nah, karena pertama ya suami ini kan sebagai qawam atau sebagai penanggung jawab gitu ya dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Dan tugasnya itu berat karena setelah terjadinya perceraian, setelah terjadinya talak itu ada hak-hak, dia masih ada hak yang perlu ditunaikan seorang suami kepada istrinya, karena dalam masa iddah ini kan nanti tetap harus ada misalnya nafkah, contohnya seperti itu ya, nafkah baik itu tempat tinggal gitu ya, makan dan lain sebagainya. Makanya ini kenapa talak itu ada di tangan laki-laki, karena bahkan setelah talak pun laki-laki ini masih menanggung gitu ya, masih ada menanggung ketika dalam masa iddah. Ataupun kalau misalnya sudah dalam luar masa iddah kan masih harus menanggung nafkah untuk anak-anaknya gitu ya, sampai anak-anaknya mungkin balik atau mungkin sudah bisa cari kerja sendiri. Cuma masalahnya di Indonesia ini juga banyak permasalahan yang kalau udah cerai ya sudah ditinggal begitu saja, sehingga perceraian ini juga menimbulkan masalah baru lagi gitu ya, menimbulkan masalah baru dan akhirnya banyak anak-anak yang terlantar dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya kalau dalam Islam ini meskipun talak itu ya merupakan pemisah antara suami istri, tapi tidak menjatuhkan kewajiban sebagai orang tua gitu. Coba ya sekarang banyak permasalahannya seperti itu ya, seakan-akan kalau sudah pisah antara hubungan suami istri maka hubungan ketika menjadi orang tua pun juga terpisah gitu ya dengan anaknya. Nah, rujuk dalam hukum Islam, rujuk ya dipakai ain ya biasanya. Roja'a itu kan artinya adalah kembali ya kalau dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat definisi rujuk kalau dalam ahkamul usrah atau hukum keluarga adalah upaya suami mengembalikan istri kepada tanggung jawabnya suami. Nah, dalam masa iddahnya istri setelah ditalak dengan talak raj'i. Nah, jadi istrinya pada dasarnya intinya rujuk itu mengembalikan istri kepada tanggung jawab suami gitu ya. Dan di sini sebagai kita garis bawahi juga harus dalam masa iddahnya gitu ya, harus dalam masa iddah. Karena kalau di luar masa iddah, misalnya masa iddahnya sudah selesai, misalnya ya contohnya tadi talak rojai atau talak satu, nah masa iddahnya belum sudah selesai, misalnya sudah lewat, ya contohnya sudah lewat dan baru mau rujuk, nah ini sudah harus memakai mahar dan akad baru. Tapi kalau masih dalam masa iddah maka tidak perlu. Makanya kalau di sini
dalam masa idahnya, kita sebut seperti itu. Dan hukumnya mustahabbah atau dianjurkan. Nah, karena ya sebenarnya Islam sendiri itu ya apa namanya tidak ya apa namanya istilahnya tuh perceraian itu bukanlah sebagai solusi terakhir ya. Makanya kalau adanya rujuk ini ya juga sebagai salah satu apa namanya mengcover lah tadi kalau misalnya setelah ada perceraian, nah kemudian ada rujuk juga karena ya sebenarnya Islam itu sangat ya istilahnya memotivasi untuk melanggengkan rumah tangga. Nah, di sini salah satu dalilnya dari surah Al-Baqarah ya ayat 228 wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Nah, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, yaitu dalam masa iddah. Jika mereka para suami menghendaki islah atau perdamaian. Jadi sebenarnya masa iddah ini kan untuk introspeksi ya, baik dari suami ataupun istri. Nah, kemudian dari hadisnya murhu falyuraji'ha ya tadi ya ketika apa namanya kisah dari Sayyidina anak dari Sayyidina Umar. Waktu rujuk. Nah, waktu rujuk di sini waktu yang diperbolehkan suami untuk merujuk istrinya adalah sebelum habis masa iddah. Nah, jadi masa iddahnya tadi ya tergantung ya apa namanya. Kemudian apabila telah habis masa iddah istri tapi belum atau tidak dirujuk suami, nah maka ini otomatis nanti yang tadinya itu talaknya itu masih talak rojai atau talak satu sudah pasti kalau misalnya dia tidak merujuk dalam masa iddah, dia sudah otomatis masuk ke talak bainunah sugro. Sehingga di sini apa? Makanya disebutkan, maka jika suami ingin merujuk istrinya, harus dengan akad dan mahar baru. Nah, kayak tadi contohnya, masa idahnya contohnya salah satu puru gitu ya, itu 3 kali haid, 3 kali suci gitu. Tapi dalam masa itu si suami ini belum merujuk-rujuk gitu ya. Nah, baru mau rujuk setelah habis masa idahnya. Nah, ini sudah pasti, sudah secara otomatis sebenarnya masuk kepada bainunah sugro gitu. Sehingga ketika mau rujuk ya harus dengan akad dan mahar baru. Tapi kalau misalnya dalam masa idah tadi ya, dalam masa tiga kali haid, 3 kali suci, dan si suami ini merujuk, kan, maka tidak perlu ada akad dan mahar baru. Nah, rujuk ini juga bisa dilakukan dengan 2 cara, ya, yaitu dengan perkataan ataupun perbuatan. Bisa dengan perkataan, contohnya saya ingin kembali ke kamu, saya merujuk kamu, misalnya, ayo kita bangun rumah tangga kita lagi, ini namanya perkataan. Kemudian dengan perbuatan juga bisa, contohnya misalnya tiba-tiba mendekati istrinya, atau melakukan hubungan suami istri ini juga sudah termasuk dari rujuk gitu ya atau perdamaian ya gitu ya antara suami dengan istri. Nah, selanjutnya ada khulu. Nah, khulu dalam hukum Islam. Nah, jadi ini sebenarnya juga untuk menyeimbangkan ya kalau tadi kita membahas tentang talak ini kan adalah hak mutlaknya suami. Nah, kok istri kok nggak dapat apa-apa ini contohnya kalau misalnya ada yang bertanya. Nah, ini ada salah satu ya opsi juga gitu ya, atau solusi juga yang sudah Allah tetapkan ada yang namanya khulu. Nah, khulu dalam hukum Islam ya kita bahas. Nah, secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab khala'a yakhlu'u. Nah, kalau misalnya dalam arti apa namanya bahasa Arabnya sendiri juga berarti al-izalah atau an-naza', yaitu artinya adalah melepas. Kenapa dikatakan melepas? Nah, karena Allah menyebutkan sifat antara suami istri ini akan hunna libasul lakum gitu ya wa antum libasul lahun. Nah, artinya suami dan istri itu kan sama-sama saling menjadi pakaian bagi satu yang lainnya gitu. Tapi dengan adanya khulu, nah artinya kan melepaskan. Nah, melepaskan ikatan suami atau melepaskan ikatan istri. Hanya saja khulu ini adalah dari segi sang istri. Makanya kita lihat dari secara istilah melepas ikatan pernikahan dengan lafal khulu atau yang semacamnya dengan kompensasi harta yang diberikan istri kepada suami. Nah, ini bedanya ya dengan talak itu. Kalau talak itu adalah tadi ya biadirojul atau dari tangan laki-laki atau haknya laki-laki dan tanpa memberikan kompensasi. Bedanya kalau khulu atau kita sebut sebagai gugat cerai, nah ini harus ada kompensasi atau ganti rugi yang diberikan istri kepada suami gitu ya.
Kalau nggak salah ini di buku nikah itu kalau nggak salah ada ya kan apa namanya itu kalau nggak salah bayar 10.000 atau apa gitu ya untuk prosesnya. Nah, hukumnya boleh gitu ya apabila terdapat kepentingan yang mengharuskan. Ya kayak contohnya misalnya ya memang sudah, apa namanya, sudah di ujung tanduk ya, kayak contohnya suaminya sudah benar-benar tidak menafkahi lahir batin, kalau misalnya suami tidak menceraikan gitu, maksudnya nggak sadar diri gitu ya, si suami ini udah nggak bisa menafkahi dan memang tidak berusaha, contohnya kan beda ya kalau misalnya, sudah berusaha tapi memang belum dibukakan oleh Allah rezekinya gitu ya, berbeda dengan yang memang nggak mau bekerja sama sekali gitu ya. Nah, kalau nggak mau bekerja sama sekali, contohnya kalau misalnya nih kasusnya dalam suatu rumah tangga, ada suami yang seperti itu dan dia tidak sadar gitu ya, tidak menceraikan istrinya, maksudnya dalam artian, masih ingin apa ya istilahnya tuh, ya biar diurus istri contohnya misalnya gitu, jadi tidak segera menceraikan. Nah, ini kalau misalnya istri udah, istilahnya, "Kok saya lihat sudah tidak ada maslahah di sini," itu boleh melayangkan gugat cerai. Nah, dan memang faktanya juga, ya ini juga cukup miris ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir itu juga angka gugat cerai itu lebih tinggi daripada angka perceraian, maksudnya angka talak gitu ya. Jadi gugat cerai itu lebih tinggi daripada cerai yang dari suami gitu ya di Indonesia dalam beberapa eh, sekitar 3 tahun terakhiran lah gitu ya 3 tahun terakhir dan itu datanya dari data tahun 2021 lah kalau yang 2022 kan belum keluar ya ini karena masih awal-awal 2023 seperti itu. Nah, makanya di sini hukumnya sih boleh ya, atau ada juga yang mengatakan sebenarnya ada juga yang makruh karena kan tidak boleh ya seorang istri itu meminta cerai gitu ya istilahnya itu dari suami. Tapi kalau memang misalnya sudah tidak ada masalah, lebih banyak mandorotnya atau misalnya terjadi KDRT contohnya. Ya kan kalau sebagai korban KDRT pastinya suami ini juga kan tidak mau menceraikan ya karena memang terkadang itu ada orang yang berpenyakit seperti itu yang memang mungkin menyiksa itu tuh memberikan kenikmatan tersendiri. Nah, sehingga dia tidak mungkin dong menceraikan istrinya. Nah, makanya hulu ini atau gugat cerai menjadi salah satu solusi juga bagi para istri yang terintimidasi contohnya oleh suami atau apa namanya ya tadi ya terkekang gitu ya terkekang dia merasa apa namanya sudah tersiksa dan lain sebagainya atau kekerasan yang lain gitu ya selain yang kekerasan fisik kayak tadi contohnya kekerasan ekonomi yaitu penelantaran rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk dalilnya sendiri dari Al-Qur'an ada di surah Al-Baqarah nanti bisa teman-teman buka ayat 229 gitu ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Nah, jadi ya tadi kalau misalnya sudah tidak ada maslahat gitu ya dalam pernikahan, karena kan tujuan pernikahan itu kan sebenarnya untuk mendekatkan ya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada kemaslahatan di situ, keduanya saling misalnya sama-sama apa ya maksiat contohnya atau mungkin salah satunya, maka tidak masalah ya fi maftadat bih. Nah, itu tadi ya tentang bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya. Jadi pada saat itu Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu bahwa istrinya Sabit bin Qais menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais, tapi aku tidak suka durhaka kepada suami setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah bersabda, apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya? Nah, maksudnya di sini karena dulu mungkin ini maharnya ya, kalau nggak salah ini maharnya apa namanya Sabit bin Qais kepada istrinya. Makanya Rasulullah menanyakan seperti itu, kamu mau nggak mengembalikan kebun yang sudah diberikan Sabit bin Qais? Kemudian dia menjawab, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sabit bin Qais, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia sekali talak. Nah, jadi kompensasinya atau ganti rugi dari istrinya Sabit bin Qais itu membayarkan dengan mengembalikan maharnya. Nah, jadi kalau untuk rukun khulu sendiri berbeda dengan rukun talak ya. Kalau tadi rukun talak itu mungkin cukup 3, nah rukun khulu ini ada 4. Ya. Suami, istri,
sigot hulu, kalau tadi cukup sampai sigot talak. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah kompensasi. Nah, inilah yang membedakan adanya ganti rugi atau dalam bahasa Arab itu adanya iwat. Nah, kadar ganti ruginya di sini sebenarnya ulama juga berbeda-beda pendapatnya. Tapi di sini yang pertama kita ambil dua pendapat saja. Yang pertama itu yang sesuai kesepakatan yang disetujui bersama gitu ya. Kemudian yang kedua itu sesuai mahar yang telah diberikan kepada istri. Kayak tadi ya, misalnya istrinya Sabit bin Qais mengembalikan kebun yang sudah diberikan oleh Sabit bin Qais. Nah, contohnya itu tadi untuk hulu gitu. Jadi kalau hulu ini ya meskipun istri yang melayangkan gugatan cerai, tapi ya harus disetujui oleh suami gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kesepakatan dalam istilah suami ini tidak mau diceraikan ya istilahnya itu, tidak mau berpisah dari istrinya, ya maka nanti harus naik perkaranya itu ke hakim gitu ya istilahnya. Jadi al-amr itu langsung berpindah kepada qadhi ya. Ya kalau disebutnya kalau di buku-buku fikih itu qadhi ya. Kalau kita di sini kita sebut aja ke pengadilan gitu. Karena misalnya suami itu berat untuk melepaskan istrinya contohnya. Nah, nanti untuk kesepakatan tuh untuk kesepakatan ganti rugi itu bisa ditentukan juga oleh hakim. Nah, dalam pendapatnya juga ada yang mengatakan mengganti sejumlah nafkah yang sudah pernah diberikan oleh suami gitu ya, tapi itu berat juga ya gitu. Jadi intinya adalah ganti rugi. Mungkin itu tadi sedikit ya dasar-dasar ya atau pengetahuan umum tentang talak, kemudian rujuk dan juga khulu. Nah, bedanya kalau misalnya di Indonesia ini proses perceraian ini tidak bisa serta merta gitu ya kita menjalankan sesuai dengan agama gitu, tapi harus proses perceraian yang dianggap itu adalah perceraian yang masuk ke pengadilan gitu ya. Dalam istilah itu harus benar-benar di depan persidangan lah istilahnya seperti itu. Jadi yang dianggap itu ya yang di depan persidangan, karena dulu kita menikah kan juga tidak hanya menikah secara agama tapi juga kita menikah secara hukum ya, dalam artian kita pakai akadnya itu tercatat gitu ya, harus tercatat. Nah, maka dalam perpisahan pun gitu ya, perceraian ini juga harus tercatat. Karena apa ya, ini karena nanti konsekuensi hukumnya juga akan banyak ya, bukan hanya konsekuensi hukum secara agama tapi juga konsekuensi hukum sebagai masyarakat ya, seperti itu. Ini Hmm. dari Mbak Zasya Lail, eee mau bertanya ini ketika misalnya si perempuan A sudah ditalak satu, kemudian sudah berdamai lagi dengan suaminya, kemudian si perempuan A ditalak lagi sama suaminya, apakah itu termasuk talak 2 atau talak pertama? Ya baik, itu langsung masuk ke talak pertama. Karena kalau dalam dalam ininya kan, dalam dalilnya juga at-thalaqu marratan. Nah, talak itu 2 kali, dalam artian yaitu tadi ada 2 kali bisa rujuk lah, istilahnya bisa 2 kali kembali gitu. Jadi tidak serta-merta ya dia tetap talak satu. Jadi kalau misalnya sudah talak satu yaitu ya tadi istilahnya talak roja'i, kalau dia mentalak lagi masuk ke talak bainunah kubro atau sugro, atau bahkan bisa langsung ke kubro juga kalau misalnya dia tadi tidak merujuk istrinya gitu ya. Jadi kalau udah talak pertama ya talak pertama tadi, kalau udah habis masa iddah dia belum rujuk, sudah langsung masuk ke talak kedua lah dalam istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia tadi rujuknya pas di talak kedua gitu ya, dia rujuk pas di talak kedua. Di talak pertama itu dia belum mau merujuk gitu ya, istilahnya pas di talak roja'i. Dia rujuk di talak bainunah sugro, kemudian misalnya udah setelah rujuk dengan akad dan mahar baru, dia mentalak lagi ya udah malah langsung jatuh ke talak ketiga gitu. Karena tadi talak roja'inya dia tidak rujuk, contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di talak pertamanya dia rujuk gitu ya, terus kemudian dia menceraikan lagi, nah maka masuk ke bainunah sugro gitu ya. Kalau di Indonesia kesempatannya seperti itu juga gitu. Jadi ya karena ya sebenarnya di Indonesia ini kan juga menganut atau mengambil sistem hukum Islam juga, tapi memang sudah disesuaikan. Dan bahkan kalau di Indonesia ini sebenarnya untuk perceraian itu dipersulit gitu. Untuk persyaratan-persyaratannya itu sudah tertuliskan apa-apa saja sih
syarat-syarat atau alasan nih maksudnya, alasan-alasan apa saja yang akan diperbolehkan oleh pengadilan gitu untuk orang yang ingin melayangkan gugat cerai atau ingin menceraikan istrinya gitu. Justru lebih susah daripada kalau misalnya Islam itu mungkin masih agak lebih global. Tapi kalau di Indonesia ini sudah lebih banyak gitu poin-poinnya. Jadi udah masuk ke talak kedua ya gitu. Ini masih melanjutkan dari pertanyaannya Mbak Syasha. Ketika talak 3 kemudian suami istri tersebut ingin rujuk kembali, apakah bisa? Atau masing-masing harus menikah dulu atau bagaimana? Misalnya udah talak tiga tadi ya Mbak Imunah, kemudian suami istri ingin rujuk kembali apakah bisa? Atau masing-masing harus menikah dulu atau bagaimana? Oh ya, yang harus menikah dulu itu yang penting ini istrinya, karena kan yang mempunyai iddah itu kan si istri gitu, bukan bukan dari suaminya. Mau suaminya nikah lagi atau enggak itu enggak masalah, mau nikah dulu atau enggak itu enggak masalah ya, tapi yang penting untuk muhalil ini berlaku untuk istri. Karena ini bersinggungan dengan masa iddah atau bersinggungan dengan tadi istibra'ur raham, yaitu pembersihan rahimnya dulu. Karena kan masa idah atau masa penantian ini kan sebenarnya selain hikmahnya itu untuk hikmahnya itu untuk introspeksi ya antar masing-masing pasangan, dia ini kan juga untuk membersihkan rahimnya dulu kalau misalnya nanti akan menikah dengan orang lain. Nah, kan tadi harus menikah dengan orang lain dulu gitu itu untuk dari sisi istrinya gitu. Jadi bukan dari suaminya ya. Ya enggak juga, hulu itu kalau misalnya istri enggak selera dengan suami juga boleh-boleh aja karena kan sebenarnya ini juga istilahnya itu hampir sama gitu menjaga kemaslahatan. Kalau misalnya si istri ini misalnya, "Oh, saya itu nggak selera gitu ya lihat suami saya," gitu, sehingga tidak ada, misalnya kebutuhan biologisnya contohnya itu tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya takutnya dia itu nanti akan terjerumus dalam, eee, apa namanya, maksiat, ya maka boleh saja istri itu juga melayangkan gugat cerai tidak harus karena dia misalnya tadi menjadi korban KDRT atau mungkin, karena mungkin penelantaran dalam rumah tangga gitu ya, nggak mesti. Karena kan sebenarnya ya menikah ini selain tadi ya taqarrub ilallah, ya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya ini kan juga kita menjaga kemaslahatan-kemaslahatan ya tadi supaya tidak terjatuh kepada, maksiat. Oh ya mungkin saya tambahkan lagi ya. Jadi ya kenapa ini maksudnya itu talak itu dan khulu ini juga berbeda konsepnya, ya karena laki-laki dan perempuan ini, Allah itu juga sudah menetapkan masing-masing porsinya, bagiannya masing-masing ya untuk tanggung jawab hak ya, pemenuhan hak dan juga kewajiban. Kayak contohnya tadi, kalau misalnya suami mentalak istri itu kan kalau dalam masa iddah dia masih harus menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Bahkan ketika misalnya iddah sudah selesai, dia harus menafkahi anaknya sampai besar. Tapi kalau misalnya khulu, yaitu suami menggugat cerai istri kan istri hanya kompensasi di awal saja, membayar kompensasi di awal kan tidak terus membayar sampai sampai nanti-nanti gitu ya. Tapi kalau misalnya talak itu kan tadi sebenarnya suami masih punya kewajiban gitu ya, kewajiban hak wali. Nah, sedangkan istri nanti punya hak hadonah ya untuk pengasuhan pengasuhan anak. Dalam hal ini suami menutup kesempatan istri untuk menabung. Oh ya berarti istilahnya berarti ini suaminya punya ya dalam artian secara rezeki insya Allah inilah baguslah ya. Selang waktu berjalan karena satu dan lain istri gugat cerai suami, namun suami meminta kompensasi besar sekali. Oh ya 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 biasa. Ini kemarin juga ada diskusi seperti itu. Namun istri tidak sanggup dengan kompensasi yang diminta. Nah ini ya tadi juga seperti yang sudah saya sampaikan juga. Jadi kalau misalnya ada perseteruan hal-hal yang seperti ini, nah maka ganti rugi itu nanti akan ditentukan oleh hakim gitu ya. Jadi langsung bisa diajukan ke pengadilan gitu. Kan kan tadi perbedaan talak dengan hulu itu ya kalau misalnya hulu itu harus ada kesepakatan juga. Kalau talak itu ketika suami menceraikan istri itu kan nggak perlu kesepakatan kamu mau ya saya talak itu kan enggak gitu. Jadi saya talak kamu gitu ya udah jelas gitu. Jadi nggak ada pertanyaan kamu ya mau nggak saya talak gitu. Tapi kalau misalnya hulu ini kan masih harus ada keridoan suami lah ya istilahnya itu kerelaan suami untuk ya berpisah dengan istrinya. Nah kalau misalnya tadi dengan cara dinaikkan gitu ya kompensasinya, nah ini bisa ditentukan langsung dengan qadhi atau yang kalau kita sebut di sini yang langsung ke hakim gitu ya.
Atau misalnya tadi langsung mengikut kepada pendapat yang apa namanya pengembalian mahar contohnya, atau mungkin tadi selain itu ya yang kesepakatan bersama atau pengembalian mahar, atau tadi kalau misalnya yang dari Syiah itu ya mengembalikan sesuai dengan jumlah nafkah yang sudah pernah diberikan oleh suami seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak menemui titik, ya itu harus memang dikembalikan kepada pemangku hukum. Baik, kalau begitu saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.